berdoa yang akan dipimpin oleh Alang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada hari ini Alang dan teman-teman mau belajar. Tolong bimbing Alang supaya bisa memahami pelajaran yang diberikan Ibu Guru. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Alang yang hari ini sudah memimpin doa dengan baik. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita ucapkan salam Tarakanita bersama-sama ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, siapa yang tadi malam sudah belajar, sudah membaca-baca bukunya? Oke, Alang. Hari ini kita akan belajar tentang apa, Alang? Tematik dan agama. Tematik dan agama, pinter. Nah, di dalam pelajaran tematik hari ini kita akan belajar mengenal nilai tempat dan juga masih mengenal tentang kalimat perintah. Selain itu, nanti kita belajar agama ya. Nah, anak-anak, Bupor akan share dulu bukunya. Coba anak-anak tunggu dulu. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya anak-anak ya. Hari ini kita belajar mengenal nilai tempat. Kita belajar mengenal nilai tempat. Titik-titik kegiatan siang hari. Belajar yang penuh, yang betul. Ibu Jojo sedang menyiapkan makan siang. Sambil menunggu makan siang, Jojo belajar. Jojo akan belajar tentang nilai tempat. Yuk kita belajar bersama Jojo. Kita belajar bersama Jojo ya anak-anak ya. Di sini ada gambar tomat. Tomatnya ada berapa? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di kotak sebelah kiri ini ada 10 tomat. 10 tomat itu sama nilainya dengan 1/10. Kemudian di sebelah kanan itu ada 1 tomat ya. Ini disebut satuan. Ada 2 kotak ya anak-anak ya. Yang kotak di sebelah kiri ini kotak puluhan dan di sebelah kanan ini kotak satuan. Oke. 1 puluhan dengan 1 satuan itu nilainya berapa? 11. 11. Puluhannya ada 1, satuannya ada 1. Yang depan ini puluhan, yang belakang ini satuan. Nah, 1 puluhan itu nilainya 10. 10 satuan. Oke, masih ingat ya? Kemudian yang kedua, yang di bawahnya, di sini ada gambar kentang. Ada berapa ini? Kentangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 juga. Ya, 10. 1 puluhan. Kemudian yang sebelah kanan, ini ada satuannya. Satuannya ada berapa? 2. Pinter. 1 puluhan ditambah 2 satuan berapa? 12. Angka 1 dan 2 itu lambang bilangannya. 12 itu nama bilangannya. Bawah sendiri kita lihat. Ini ada gambar apa anak-anak? Pisang ya. Pisang. Yang di kotak kecil ini ada berapa pisangnya?
10. Yang di sebelah kanan ada berapa? 3. 10 dan 3 itu berapa? 13. Satu puluhan dan 3 satuan. Ya, 13. 13 itu puluhannya ada 1, satuannya ada berapa? 3. Hari ini kita masih belajar tentang nilai tempat. Yuk kita isi bersama-sama yuk anak-anak. Kita isi bersama ya. Sudah terlihat gambarnya? Sudah. Gambar kacang. Kacangnya ada 1 puluhan. Di sebelah kiri ada 7 satuan. Nah, 1 puluhan dan 7 satuan itu berapa anak-anak? 17. 17 nulis angka berapa dan berapa? 1 Dan 7. Good job. Salaknya berapa puluhannya ini salaknya? 10 itu berapa puluhan? 1. Semuanya ada berapa kita hitung? 4 satuan. Pinter. 1 puluhan dan 4 satuan berapa? 14. Kentangnya, kita lihat gambar kentang. 1 puluhan, 2 satuan, 12. Angka 12 bagaimana nulisnya? 2. Oke, lemonnya berapa puluhannya untuk lemon ini? 1 puluhan, satuannya? 1 puluhan dan 6 satuan berapa? Alida. Oke, berapa puluhannya? Siapa yang bisa menjawab? Sebut nama. 1 puluhan. Ada berapa? Ada 3. Oke, sekarang kita lanjutkan di bawahnya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Ini berapa ya semuanya ya? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? 10. Satuannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 6. Natania jangan coret-coret ya. 10 dan 6. Berapa 10 dan 6 itu? 16. Itu puluhannya berapa? 1. Puluhannya berapa? 6. Sekarang gambar pohon jagung. Puluhannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Ini 10 ya. Oke, kita tulis di sini 10. Yang satu berapa yang kotak sebelah kanan? 8. Kita tulis di sini 8. 10 dan 8 itu berapa? 18. Oke. 18 itu berapa puluhannya? 1. Berapa? 8. Oke, sekarang gambar kacang hijau kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis di sini 10. Yang di sebelah kanan ada berapa? 2. 10 dan 2 berapa? 12. Oke, pintar. 12. Puluhannya berapa anak-anak? 1. Satuannya berapa? 2. Oke.
Jelas ya tentang nilai tempat ya, puluhan dan satuan ya. Sekarang kalau sudah jelas kita akan lanjutkan memasangkan kegiatan siang hari dengan gambar. Oke. Yang pertama, ini gambar apa ya? Bertani. Ini gambar apa? Petani. Oke, petani. Bertani. Oke. Kemudian gambar yang kedua. Gambar apa ya? Memasak. Gambar yang ketiga gambar apa ya? Kerja di kantor. Gambar yang keempat gambar apa ini? Berkebun. Oh, pintar berkebun. Ini yang kelima? Pulang sekolah. Pintar yang keenam? Tidur siang. Oke, semuanya hebat-hebat anak kelas 1. Nah, Dimas anak yang rajin. Dia punya kebiasaan baik pulang sekolah. Siang ini Dimas mengulang pelajaran matematika. Dimas ingin pandai matematika. Yuk belajar bersama Dimas. Yuk, 1 puluhan dengan 5 satuan. Puluhannya kita tulis di depan, satuannya kita tulis di belakang. 15. Siapa bisa mengisi nomor 2 ini? Berapa bilangannya? 17. Berapa? 17. Oke. 1 puluhan dan 2 satuan. Siapa yang bisa mengisi? 12. 12. Pintar. 1 puluhan dengan 9 satuan. Berapa? 19. Good job. Berikutnya, 1 puluhan dengan 4 satuan. 14. Siapa? 14. 14. 1 dan 4. Oke. Semua sudah tahu. Sekarang coba tentukan nilai tempatnya dari bilangan ini. Contohnya 18. Itu ada 1 puluhan dan 8 satuan. Siapa yang tahu 14 itu puluhannya berapa, satuannya berapa? 1 sama 4. 1 sama 4. 1 sama 4. 1 sama 4. 19. 1 dengan 1 sama 9. Kalau 16. 1 sama 6. Oke, anak-anak semuanya pinter-pinter. Sudah jelas semuanya belajar mengenal nilai tempat ya. Sekarang Pupur lanjutkan, kita akan berlatih penilaian. Besok anak-anak penilaian tema 3 tema 2 ya. Sekarang Pupur akan share soalnya dulu. Tunggu sebentar ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Oke, kita bahas dari nomor 1 ya bersama-sama. Nanti yang bisa boleh ikut menjawab. Mencuci tangan sebelum makan siang sepulang sekolah itu merupakan contoh aturan di mana? Di rumah. Oke, aturan di rumah. Benar, di samping contoh anak yang bagaimana dia membantu ibu menyapu. Anak yang Nomor 3. Contoh perbuatan baik sepulang sekolah adalah meletakkan sepatu di mana? Nomor 4. P, N, A, L, D, U. Kalau disusun menjadi kata jadi apa? Ulang, pintar. Kalau nulis ulang huruf apa saja anak-anak? Good
Huruf E, U, L, A. Oke, benar. Ulang. Bacalah cerita dengan suara nyaring. Kalimat ini merupakan contoh kalimat apa? Pintar, perintah. Ya, berupa perintah. Buatlah kalimat menggunakan kata gembira. Siapa yang bisa menggunakan kata di samping ini, kata gembira? Siapa yang bisa tunjukkan? Oke, sebut nama. Vincent. Vincent dulu. Oke, Vincent. Silakan Vincent. Kami bermain dengan gembira. Pintar, kami bermain dengan gembira. Good job, Vincent. Berikutnya, Celo. Tadi menyebut Celo. Celo, buat kalimat dengan kata gembira, Celo. Bermain bola bersama teman-teman. Apa, Celo? Bisa diulangi? Aku gembira bermain bersama teman-teman. Bagus, Celo. Aku gembira. Saya itu. Bermain bersama teman-teman. Oke, itu. Boleh itu. Apa itu? Aku bermain dengan gembira. Bagus, itu. Aku bermain dengan gembira. Boleh yang lain ya nanti ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di nomor 7. Nama bilangan 19 ini dibaca berapa? Nama bilangannya apa? Siapa yang tahu? 19. 19. Oke. 19. Lambang bilangan 20 adalah 20. ada 2, ada 2. Oke, kita lihat gambar kacang di sini. Angka yang sesuai untuk melengkapi nilai tempat di samping adalah angka berapa? Berapa puluhannya? 19. 1 puluhan dan 9 satuan. Berapa? 9 satuan. 1 puluhan dan 9 satuan. Pinter-pinter semuanya. Nomor 10. Dinda dan teman-teman sedang apa itu? Menari ya. Anak-anak pernah mempraktekkan loh ini. Menari ayam. Pinter, menari ayam. Oke, nomor 11. Dalam tarian ada gerakan cepat dan lambat. Gerak tari cepat iringannya cepat. Tari Saman dari Aceh merupakan tarian tradisional yang gerakannya cepat. Gambar di samping. Gambar di samping contoh menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Praktekkan ya. Nomor 14. Jojo dan teman-teman sedang bermain apa ini anak-anak? Bermain bola. Alat yang digunakan Jojo untuk bermain seperti pada gambar nomor 14 itu apa alatnya? Bola. Ini nanti tugas anak-anak tematik yaitu latihan penilaian nanti dikerjakan dan dikirim di Google Classroom tugas tematiknya ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan belajar agama. Ya, kita lanjutkan dulu dengan belajar agama. Hari ini kita akan belajar tentang tugas keluarga. Tugas anggota keluarga. Bu Pur share dulu bukunya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah
Terlihat? Sudah. Sudah? Oke, hari ini kita belajar tentang tugas anggota keluarga. Kalau kemarin kita belajar tentang rumah dan cara memelihara rumah, merawat rumah. Sekarang kita belajar tentang tugas anggota keluarga. Yang susah. Bentar, anak-anak. Kan bulan keluarga. Jadinya temanya ya keluarga. Oke, temanya keluarga ya. Nah, oke anak-anak, kita hari ini belajar tentang tugas dan tanggung jawab anggota keluarga. Anggota keluarga itu siapa anak-anak? Ya, ayah, ibu, kita, ya. Nah, nah, ini ada paman petani unggul, badannya tinggi tegap, kulitnya hitam legam. Paman petani unggul itulah Paman Leo. Nah, ini ada lagunya. Kita tidak usah menyanyikannya ya. Kita akan mendengarkan ceritanya. Yuk, kita lihat bersama-sama ceritanya. Nah, keluarga Paman Leo. Paman Leo tinggal di desa bersama istri dan 2 orang anaknya. Anak pertama bernama Markus, sudah kelas 4 SD. Anak kedua kelas 1 SD seperti kalian, namanya Lukas. Paman Leo bekerja sebagai petani. Pada pagi hari setelah matahari terbit, Paman Leo mulai mencangkul. Paman Leo menanam berbagai jenis sayuran. Ada wortel, kentang, kacang panjang, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Paman Leo juga menanam pohon buah-buahan seperti pepaya, jeruk, dan tomat. Paman gembira karena semua tanaman tumbuh subur dan berbuah lebat. Di saat panen tiba, hati Paman dan seluruh anggota keluarga riang gembira. Paman mulai memetik sayur-sayuran dan buah-buahan segar untuk dijual ke pasar. Markus dan Lukas ikut membantu ayah. Mereka dengan penuh semangat. Ibu mereka sibuk memasak di dapur, menyiapkan makanan untuk keluarga. Nah, anak-anak, dari cerita tadi tentang keluarga Paman Leo, kita akan menjawab pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Sebutkan nama, baru menjawab ya. Gantian ya. Oke? Yang pertama. Tinggal di manakah keluarga Paman Leo? Sebutkan nama, baru menjawab. Itu, coba itu dijawab. Nomor 1 apa itu jawabannya? Di desa. Wow, pintar, di desa. Oke. Nomor 2, sebutkan nama, baru menjawab ya. Bagaimanakah Paman Leo mencari nafkah untuk keluarganya? Bekerja sebagai apa ya Paman Leo ya? Alang? Petani. Oke, bertani, berkebun. Pinter Vincent dan Alang. Nomor 3. Apa yang dilakukan anak-anak Paman Leo untuk membantu keluarganya? Anaknya tadi ada 2 loh ya. Yang 1 Markus, yang 2 namanya Lukas. Apa yang dilakukan Lukas dan Markus? Membantu ayahnya dengan penuh semangat.
Oke, pintar semuanya. Apa saja tugas anak-anak di dalam keluarga itu? Nah, tugas kalian dalam keluarga itu apa ya, anak-anak ya? Siapa yang tahu? Tadi ayah punya tugas mencari nafkah. Bunda itu punya tugas membantu memasak. Anak-anak tugasnya apa? Belajar, pinter. Itu tugas utama. Selain itu, membantu orang tua. Pinter, membantu orang tua. Oke, pinter semuanya. Anak-anak, Bufur akan bacakan peneguhannya, dengarkan dulu ya. Setiap anggota keluarga itu mempunyai tugas dan tanggung jawab. Ayah bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Tugas ibu merawat rumah dan menyiapkan kebutuhan keluarga. Selain itu ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Nah, kadang ibu juga bekerja untuk membantu mencari nafkah. Tugas anak bertugas membantu pekerjaan orang tua. Tetapi tugas utama anak-anak semuanya adalah belajar dengan tekun dan rajin. Nah, selain anak-anak belajar dengan tekun dan rajin, anak-anak juga punya tugas loh, membantu orang tua. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Anak-anak kelas 1 tugasnya yang ringan sesuai dengan usia kalian. Misalnya, siapa yang sudah bisa bertugas menyapu, kemudian membantu merapikan tempat tidurnya sendiri. Nah, kalau selesai bermain, mainannya bisa dirapikan sendiri. Itu juga sudah membantu pekerjaan orang tua. Anak-anak kelas 1 hebat-hebat semuanya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Ini dari kitab Keluaran bab 20 ayat 12. Mari kita jawab pertanyaan lagi. Apa sajakah yang dapat dilakukan anak untuk menghormati ayah dan ibu? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Pupur? Apa yang dapat dilakukan anak? Ya, Saila? Saila? Saya siapa ya? Tadi ada yang mau jawab? Belajar yang rajin. Belajar yang rajin. Menghormati ayah dan ibu dengan cara apa? Belajar yang rajin. Mematuhi nasihat orang tua. Kalau berbicara dengan orang tua harus apa, anak-anak? Peraturan Kalau berbicara dengan orang tua, kalau minta tolong jangan lupa ucapkan kata tolong. Jadi pertolongan anak-anak jangan lupa mengucapkan kata terima kasih. Ya, dengan orang tua tidak boleh membentak-bentak, apalagi berkata yang kurang sopan. Kita harus menghormati orang tua, terutama ayah dan ibu, karena mereka sudah sangat menyayangi anak-anak, bekerja dengan baik demi kebutuhan anak-anak semua, demi anak-anak bisa sekolah, demi anak-anak bisa belajar dengan baik. Ya, ayah ibu sayang loh sekarang mendampingi anak-anak belajar dari rumah ya. Nurut ya dengan cara menghormati ayah dan ibu dengan cara apa? Mematuhi nasihat orang tua, berbicara yang sopan, tidak boleh membentak-bentak, apalagi marah-marah, namanya kurang menghormati kalau marah-marah dengan orang tua itu. Yang kedua, bagaimanakah keadaan anak yang selalu menghormati ayah dan ibu? Nah, bagaimana keadaan anak kalau menghormati ayah dan ibu? Anak ini akan selalu merasa apa, Celo? Ya, Celo, bisa menjawab, Celo? Oke, Celo. Bagaimana keadaan anak yang selalu menghormati ayah dan ibu? Membantu orang tua. Iya, selalu membantu orang tua dan merasa bahagia. Oke, pinter Celo.
Bagaimana keadaan keluarga bila ayah, ibu, dan anak saling menghormati? Keluarganya akan terlihat hidupnya bahagia. Sejahtera, harmonis, nyaman. Oke, semuanya terlihat hidupnya rukun, enak ya. Anak-anak juga kerasan tinggal di rumah bersama orang tua. Allah memerintahkan agar anak menghormati ayah dan ibu. Anak dapat menghormati orang tua dengan taat melaksanakan nasihat mereka dan rajin berbuat baik terhadap keluarga. Bila ayah, ibu, dan anak saling menghormati, maka keluarga akan rukun dan bahagia. Hormatilah ayah dan ibumu dengan sepenuh hati, dengan tulus ya. Sudahkah saya membantu ayah dan ibu? Ini ada pertanyaan yang perlu kita renungkan. Sudahkah? Rajinkah membantu ayah dan ibu? Terima kasih anak-anak kelas 1 yang sudah rajin membantu ayah dan ibu ya. Bisa diteruskan, bisa dilanjutkan. Setiap anggota keluarga, ini materi hari ini anak-anak yang kita pelajari di pelajaran agama hari ini ya. Bu Pur akan ulangi lagi. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab. Ayah bertugas mencari nafkah dan melindungi keluarga. Ibu bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga dan merawat anak-anak. Itu tugas ibu. Meskipun ada juga ibu yang bekerja membantu ayah untuk mencari nafkah. Nah, selain itu, anak bertugas membantu pekerjaan orang tua. Meskipun tugas utama anak-anak itu adalah belajar dengan tekun dan rajin. Sebagai sikap kita sayang kepada orang tua, membalas kasih sayang orang tua kepada anak-anak semuanya, anak-anak harus melaksanakan tugas utama, yaitu apa? Belajar dengan tekun dan rajin. Kalau ada tugas dikerjakan dengan semangat, ya, tidak boleh mengeluh. Ya, apalagi kalau diminta orang tua mengerjakan tugas marah-marah, kurang baik. Anak kelas 1 pasti tidak ada yang seperti itu ya. Pasti semuanya nurut perintah orang tua. Allah memerintahkan anak-anak untuk menghormati orang tua. Anak menghormati orang tua dengan taat melaksanakan nasihat mereka dan rajin berbuat baik terhadap keluarga. Nah, ini bila ayah, ibu, dan anak saling menghormati, maka keluarga akan rukun dan bahagia. Maka itu hormatilah ayah dan ibumu dengan sepenuh hati, dengan tulus hati. Siapa yang merasa bahagia bersama anggota keluarga? Tunjuk jari. Saya. Semuanya ya, semuanya bahagia. Nah, semuanya anak-anak bahagia bersama anggota keluarga, semuanya bisa bantu, tahu tugas-tugasnya. Nah, di halaman 69 ini tugas anak-anak hari ini, tugas agama. Sudah Bu Pur dan Bu Anggur share di Google Classroom. Nanti anak-anak bisa membukanya dan mengerjakannya dengan baik. Tugas ibu di dalam keluarga merawat anak-anak misalnya. Tugas ayah di dalam keluarga mencari nafkah, melindungi keluarga. Tugas anak di dalam keluarga membantu dan menghormati orang tua. Selain itu tugas utamanya adalah belajar dengan rajin dan tekun. Caraku menghormati orang tua. Bagaimana cara anak-anak menghormati orang tua? Membantu orang tua. Dengan belajar rajin dan tekun. Nanti tugas yang kelima yaitu anak-anak menuliskan doa singkat untuk orang tua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyayangiku dengan memberi orang tua yang baik kepadaku.
Berkati dan lindungilah orang tuaku agar sehat selalu. Misalnya seperti itu. Anak-anak bisa mengembangkan doanya dengan baik sesuai dengan apa yang anak-anak bisa ya nanti ya. Dibuat dengan baik tulisannya yang rapi. Itu tugas hari ini. Selain tematik ada tugas agama. Tugas agama sudah Bu Pur share di Google Classroom. Begitu juga dengan tugas tematik. Anak-anak kerjakan. Sebelum kita tutup dengan doa, apakah anak-anak ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas belum pelajaran hari ini? Hari ini kita belajar tentang nilai empat, belajar tentang belajar tentang tugas anggota keluarga. Apakah bisa dipahami materi pelajaran hari ini? Siapa yang sudah jelas angkat tangan? Sudah jelas semuanya? Ya. Kita hari ini belajar bersama. Siapa yang hari ini merasa senang belajar bersama? Semua senang? Saya Bu, saya. Oke, kita ambil tugasnya dikerjakan dengan baik. Kita tutup dengan doa ya. Pelajaran hari ini kita lanjutkan besok kembali. Yang bertugas memimpin doa tadi Sofi. Tolong Sofi kelas 1B bisa dibuka mikrofonnya. Oke. Terima kasih Sofi. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh